Hai rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa lagi di channel Global Oceanic, sebuah channel yang menyajikan sharing knowledge mengenai pengetahuan hidrografi, oceanografi, dan praktis offshore praktis atau pekerjaan yang berhubungan dengan kelautan. Pada kali ini saya ingin menyampaikan mengenai persamaan gelombang laut, persamaan gelombang pasang surut laut. Pada persamaan gelombang laut ini, di dalamnya nanti kita akan membahas mengenai bilangan Dudson, kemudian frekuensi atau kecepatan sudut, kemudian fase rujukan atau argumen astronomi, dan koreksi nodal. Baiklah, sebagaimana kita ketahui, ini adalah persamaan gelombang pasang surut dapat dinyatakan sebagai H saat ten atau tinggi saat T, di mana tinggi gelombang adalah sama dengan amplitudo dikali kosinus fase, mana fase itu adalah kecepatan sudut atau frekuensi gelombang dikali dengan T atau waktu ditambah fase awal atau V saat T0. T0 ini adalah tolok waktu dikurangi kelambatan fase. N kecil ini menunjukkan gelombang, ya, gelombang pasut. Contohnya misalkan gelombang pasang surut akibat M2, maka dapat ditulis sebagai HM2 saat T sama dengan amplitudo M2 dikali kosinus dalam kurung omega M2 atau kecepatan sudut M2 atau frekuensi M2 dikali T atau waktu atau saat, ditambah VM2, maaf ini ada sama, ini adalah VM2 saat T0 atau saat tolok waktu dikurangi GM2. Demikian seterusnya untuk komponen dan unsur pasang surut laut lainnya. Lanjut, ini saya cepat saja bahwa amplitudo satuannya meter atau sentimeter, omega itu kecepatan sudut atau frekuensi, itu derajat per jam karena T-nya sendiri adalah dalam jam tanpa satuan. N fase awal gelombang N itu dalam derajat, dan T0 atau tolok waktu dalam waktu atau Julian time. Ini adalah gelombang atau komponen pasut semidiurnal. Jadi ada 4 gelombang pasut semidiurnal, yaitu M2, S2, N2, dan K2. Jadi semuanya diakhiri dengan angka kecil 2. Kemudian ini adalah gelombang pasut diurnal K1, O1, P1, dan Q1. Dan ini adalah gelombang periode panjang, ada 3, yaitu MF, MM, dan SSA. Rekan-rekan dapat lihat periodenya, 13 hari, 13,66 untuk MF, 27,55 hari untuk MM, dan 182,6 hari untuk SSA atau solar semi anual. Silahkan baca sendiri, saya tidak akan menerangkan detail mengenai deskripsi masing-masing gelombang pasut ini. Ini adalah gambaran mengenai kenapa terjadi gelombang atau komponen pasut yang begitu banyak, karena kita tahu ini adalah peredaran
bulan mengitari bumi berbentuk berbentuk elips, kemudian bumi sendiri berputar mengelilingi matahari berbentuk elips juga. Kemudian karena elips maka terdapat perubahan jarak tiap waktunya. Dan ini adalah periode-periode pasut dari mulai periode semidiurnal yang banyak terjadi di ekuator, kemudian di lintang pertengahan adalah kebanyakan diurnal, dan di sekitar kutub itu kebanyakan adalah periode panjang. Ini gelombang pasut untuk masing-masing komponen pasang surut atau masing-masing gelombang pasut. Bentuknya seperti ini, ada M2, S2, N2 untuk semidiurnal. Jadi teman-teman bisa membuat gelombang sebagaimana rumus tadi. Kemudian untuk diurnal, komponen diurnal atau unsur diurnal atau konstituen diurnal K1, O1, P1 seperti itu. Walaupun mirip tapi sebenarnya tidak sama persis. Dan ini adalah pasang surut campuran atau gabungan composite curve sama konstanta. Oke, kita beranjak ke persamaan pasut. Jadi karena adanya pergerakan nodal atau titik perpotongan orbit bulan dengan bidang ekliptika bumi, titik nodal bergerak 360 derajat ke arah barat dengan periode 18,61 tahun. Jadi karena adanya pergerakan nodal atau titik perpotongan orbit bulan dengan bidang ekliptika bumi yang bergerak 360 derajat ke arah barat dengan periode 18,61 tahun, pergerakan nodal ini memiliki efek modulasi pada amplitude dan fase semua gelombang atau komponen pasut bulan. Jadi yang matahari, efek modulasi bisa diabaikan atau tidak ada. Maka amplitude dan fase semua komponen pasut bulan harus dikoreksi, yang dikenal dengan faktor nodal dan fase nodal. Nanti kita akan bahas. Sehingga persamaan 1 menjadi HT atau tinggi pasut saat T sama dengan F kali A, F kecil, A itu amplitude, jadi amplitudenya itu harus dikalikan dengan faktor nodal, kosinus, fase. Di sini di dalam fase muncul fase nodal untuk mengkoreksi fase rujukan atau Vn atau argumen astronomi. Sehingga persamaan gelombang pasut, sehingga persamaan tinggi, ya saya langsung aja, tinggi pasut saat T dapat dinyatakan sebagai superposisi gelombang atau penjumlahan gelombang. Nah, di sini muncul S0. S0 itu nilai rata-rata pasut atau kita sebut MSL, mean sea level. Oke, saya koreksi. Nah, ini seperti ini, persamaan 3. Ya, nah ini menjadi dasar bagi kita untuk melakukan analisa pasang surut atau melakukan prediksi pasang surut. Jadi tinggi pasang surut laut atau tinggi permukaan air. Jadi tinggi pasut saat T itu sama dengan S0 atau MSL ditambah sigma itu jumlahnya. Jumlah amplitudo dikalikan faktor nodal dikali kosinus omega T dikurangi kelamatan fase ditambah argumen astronomi
atau fase awal ditambah fase nodal, koreksi terhadap fase awal. Nah ini gelombang yang tadi ya, yang masing-masing tadi, kemudian disuperposisikan, maka akan menjadi gelombang pasang surut seperti ini. Contoh M2 dan S2 disuperposisikan, maka akan menjadi suatu gelombang satu bulan atau satu lunar day. Kemudian K1 dan OS1 ini kombinasinya seperti ini, menghasilkan satu periode panjang atau periode bulanan 27,3. Ini sudah berupa tinggi pasut, yaitu sudah berupa gabungan atau sigma gelombang atau superposisi gelombang ditambah Z0, di mana Z0 atau S0 ya, ini bukan Z0, maaf, ini S0 supaya nggak confuse. S0-nya itu adalah tinggi MSL terhadap cat datum. Ini digunakan untuk menghindari angka negatif. Baik, kita lanjut saja. Apa yang kita inginkan dari gelombang pasang surut ini atau persamaan pasang surut ini, yaitu yang warna merah ya. Yang warna merah yaitu kita ingin mendapatkan nilai amplitudo atau AN dan nilai kelambatan fase. Karena apa? Karena argumen lainnya sudah ditetapkan atau dihitung atau ditentukan, seperti frekuensi atau kecepatan sudut gelombang, kemudian fase sinyal rujukan atau fase harmonic equilibrium saat T0 sudah bisa kita hitung. Kemudian faktor nodal dan fase nodal juga bisa kita hitung, ada rumusnya. T0 kita udah tahu, rujukan ya dipilih biasanya jam 00 UT jam 00 1 Januari tahun 1900 atau T0 yang lainnya. Jadi tidak mesti tanggal 1 Januari tahun 1900. Sedangkan T itu adalah jarak dari T0 ke waktu yang kita inginkan. Contoh misalkan 16 Januari 2006 dan T0-nya itu adalah 1 Januari 2006, maka tanggal 16 Januari jam 17.25 T-nya itu adalah 377,25, yaitu jumlah jam saat T0. Nah, A atau amplitudo dan G atau phase lag atau kelambatan fase ini disebut komponen harmonik pasut, dan ini yang akan kita cari. Oke, sekarang bagaimana mencari kecepatan sudut atau frekuensi ya. Kecepatan sudut atau frekuensi gelombang pasut. Itu dapat dicari dengan kombinasi linear bilangan Dudson sebagai berikut. Omega gelombang N itu sama dengan D1 dikali omega T ditambah D2 S ditambah S titik ditambah D3H titik ditambah D4 P titik ditambah D5 N titik ditambah D6 PS ya. Jadi D1, D2, D3, D4, D5, D6 ini disebut dengan bilangan bulat Dudson. Ya, jadi sudah dibikin polanya oleh Arthur Dudson, sebagaimana tabel nanti ya. Nah, cara membacanya, bilangan pertama atau D1 itu menunjukkan unsur penyusunnya. Sebagaimana kita tahu bahwa ada 3 unsur ya,
Semi diurnal itu ditunjukkan dengan angka 2, diurnal itu 1 dan 0 untuk periode panjang. Contoh, M2 itu bilangan Dudson-nya 2, min 2, 2, 0, 0, 0, 0. Artinya D1-nya 2, D2-nya minus 2, D3-nya 2, D4, D5, D6-nya itu 0. Artinya di bilangan kedua dan ketiga ini memberitahu kita bahwa M2 atau bulannya berosilasi 2 kali per hari matahari. Ya, kita pakai harinya hari matahari kurang 2 kali sebulan ditambah 2 kali per tahun tropis. Ini pakai tahun tropis atau tahun matahari. Sehingga M2 atau frekuensi M2 dapat dihitung sebagai berikut. 2 omega T dikurangi 2S ditambah 2H atau 28,984 derajat per jamnya. Ya, jadi ini saya tulis frekuensi Oke. Nah, rekan-rekan mungkin perlu tahu atau kepingin tahu SHPN dan PS itu cara menghitungnya bagaimana. Nah, ini kita lihat SHPN yang ada titiknya ya, nanti ada juga yang bukan nggak bertitik. Ini adalah kecepatan longitude atau bujur ya, yang dinyatakan dalam derajat per jam. Nah, bujurnya itu bujur apa ya? Ini ada yang dimaksud bujur itu pergerakan astronomi kita sebut satelit ya. Pertama itu bulan. Frekuensi longitude rata-rata bulan yang kita sebut S titik itu kita tahu dalam sehari itu berputar sebesar 13,1764 derajat. Nah, ini frekuensinya per hari. Dia akan berputar lagi dalam 2 hari 26 dan seterusnya. Atau 360 derajat bulan sidereal. Kemudian H itu adalah frekuensi longitude matahari rata-rata, yaitu sehari itu 0,98 derajat, setahunnya itu 360 ya. Kita tahu bahwa bumi mengitari matahari itu 360 derajat dalam 1 tahun tropical. Kemudian ada lagi longitude perigi. Perigi itu adalah titik terdekat, dalam hal ini terdekat bulan. Kalau PS itu periginya perigi matahari atau posisi terdekat bulan ke matahari. Itu frekuensinya 0,1140 derajat per hari. Ada juga N. Nah, N ini adalah nodal ya. Nodal itu adalah titik simpul atau perpotongan antara bidang edar bulan mengitari bumi atau elips dengan ekliptika, bidang edar bumi mengitari matahari. Itu frekuensinya 0,052955 derajat per hari. Dan terakhir adalah longitude perigi. Ya, perigi itu adalah titik terdekat bumi ke matahari. Itu kecil sekali frekuensinya, 0,00047 derajat per hari. Ya, jadi kalian bisa hitung sendiri besarnya frekuensi tiap komponen pasut. Nah, ini hanya menjelaskan mengenai istilah apogee, epigee, elips, baik elips bulan, elips matahari. Nah, ini hasil akhirnya yang saya kasih warna hijau yang diarsir. Ini bilangan Dudson-nya. Ininya dalam solar time ya, semuanya dikonvert ke waktu matahari. Ini kolom pertama itu konstituen atau unsur semi diurnal, ada diurnal, ada long period. Ini 11
Konstituen itu adalah konstituen utama pasang surut, yang mana oleh Dudson dikembangkan menjadi ratusan, sekitar 200 atau 400. Kita lihat, silakan bagi rekan-rekan yang ingin menghitung sendiri apakah benar frekuensi atau kecepatan sudut M2 adalah 28,984 derajat per jam. Dihitung sendiri, jadi omega T kali 2, terus S-nya dikali min 2, P-nya itu, H-nya itu kali 2, dan seterusnya. Kemudian ini penjelasan, ini sudah berupa rangkuman ya, rangkuman mengenai nama-nama konstituen atau komponen pasut, harmonik pasut, amplitudenya berapa, fasenya berapa, speednya berapa. Ini memudahkan kita kalau kita ingin menghitung prediksi atau analisa pasut menggunakan D-square atau kuadrat terkecil. Ini ada cukup banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ada 18. Ini deskripsinya di kolom terakhir. Jadi rekan-rekan bisa membayangkan apa yang disebut OO1. OO1 itu lunar tapi diurnal. Ada lunar, semi diurnal seperti M2. Ini masih terusannya, kelanjutannya. Jadi ada banyak sekali kalau tertarik untuk pengembangan komponen pasut. Kemudian pasut gabungan tadi adalah pasut utama ya. Ini yang digabung-gabung. Contoh 2SK2 itu adalah 2 kali frekuensi S2 dikurangi K2. Jadi ini rumusnya seperti ini. Ini ada juga di tabel bilangan Dudson. Jadi 2S2 dikurangi, jadi 2 kali frekuensi S2 dikurangi frekuensi K2. Atau 2 dikali 2 omega T dikurangi 2 omega T dikurangi 2H. Karena bilangan Dudson itu 20 minus 200. Demikian seterusnya untuk 2MS6 ya. Itu timbul dari komponen M dan S, M2 dan S2. Kemudian MQ itu timbul dari M2 dan Q1. Q1 apa bisa merujuk ke slide sebelumnya. Kemudian ada 2MNS6. Ini M2, N2, S2. Ya. Jadi 2M, M2, 2N, N2. 2S6. Ini kecepatannya 2 frekuensi M2 ditambah 2 frekuensi N2 dikurangi frekuensi S2. Jadi angka 6 pada kecepatan atau frekuensi menunjukkan faktor positif 2 pada M2 dan N2 dan faktor negatif 1. Jadi 2 kali 2 ditambah 2 kali 2 dikurangi 2. Ya, ini seperti ini. Nah, mudahnya sudah dirangkum dalam bentuk tabel. Jadi kalau rekan-rekan pengen tahu 2SM2 itu berapa, maka frekuensinya berapa, ini sudah ada 31. Dan M4 itu 2 kali M2, itu sudah ada. MS4, MNS2. Ini yang saya tunjukkan adalah komponen utama saja. Komponen turunannya itu banyak, saya nggak akan bahas di sini. Kemudian ini perhitungan periode atau frekuensi astronomi ya. Ada istilah sidereal moon atau deklinasi bulan. Ada periode tropical years atau deklinasi matahari. Ada lunar perigi. Ada lunar node ya. Periodenya 18,6. Kalau perigi itu
8,8 tahun. Jadi setiap 8,8475 tahun kita akan ketemu perigee lagi. Ada juga solar perihelion, itu 20 tahun 20,940. Maaf, ini ada confuse antara titik dan koma. Saya pakai bahasa Indonesia saja, koma, supaya tidak pusing. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini. Ini hubungan frekuensi matahari, bulan dengan sidereal ya. Sidereal itu tolok waktunya atau acuannya itu bintang. Ini seperti ini. Silakan bila ingin mempelajari lebih dalam. Sidereal day itu satu harinya 23 jam 56 menit. Solar day itu 1. Lunar day satu harinya bulan, atau kita sebut biasanya itu piantan atau hari pasut, itu 24 jam 50 menit 28 detik. Ini lebih lengkap, silakan. Ada tidal harmonic constituent, kemudian origin of a constituent, asalnya ya, asalnya origin, Cartwright number atau Dodson number, kemudian ada lagi shallow water equivalent, dan seterusnya. Jadi rekan-rekan bisa ambil dari sini. Ini saya dapat dari berbagai macam pustaka. Ini shallow water. Ada komponen shallow water setelah semi-diurnal, diurnal, long periods. Ini adalah shallow water. Shallow water. Kemudian ada yang lainnya, banyak sekali. Solar, periode panjang ini. Karena kita tahu bahwa teori pasut kesetimbangan itu adalah teori statis, karena tidak memperhitungkan adanya rotasi bumi, gaya Coriolis, serta efek benua. Dan yang di tabel ini sudah merangkum semua teori dinamis, sehingga teori statis atau equilibrium tide itu diperbarui dengan teori dinamis pasut. Kemudian ini lanjut, masih banyak sampai ratusan. Dan kita beralih ke argumen astronomi atau fase awal atau fase rujukan gelombang ya. Masih menggunakan bilangan Dodson tapi tidak menggunakan D1. Jadi langsung D2, D3, D4, D5, D6. Kemudian waktunya adalah waktu rujukan. Kita merujuk kepada satu awal waktu yang kita sebut T0 atau tolok waktu. Kemudian kita ada pi ya. Pi itu adalah 180 derajat dibagi 2. Ini kegunaannya, tadinya rumusnya itu sinus, karena kita menggunakan rumus kosinus maka harus ditambahkan pi. Kemudian T0 rujukan ya. Waktu rujukannya boleh ditetapkan tanggal berapa. Tapi umumnya 1 Januari ya, tinggal tahunnya aja tahun berapa. Jadi T0-nya itu 1 Januari. Jadi sekali lagi Vn saat T0 disebut dengan argumen astronomi masing-masing konstituen pasut. Nah, ini rumusnya untuk pasut utama ya, untuk pasut turunan silakan kawan-kawan cari sendiri di banyak literatur. Silakan kalau mau menghitung, cara menghitung Vn ini rumusnya min 2S ditambah 2H untuk M2 ya, untuk konstituen. Ini speednya, ini Vn argumen astronomi. Jadi ada speed atau frekuensi, ada argumen astronomi atau fase awal atau fase rujukan. Kemudian kita tahu bahwa di dalam menghitung fase rujukan atau Vn itu ada argumen
SHP. Nah, SHP itu apa? Kalau tadi yang ada titiknya adalah kecepatan ya, frekuensi. Kalau tanpa titik SHP itu hanya menunjukkan sudut waktu atau longitude ya. Seperti biasa, S itu longitude bulan rata-rata. Itu satuannya sudut ya, satuannya derajat. Jadi ini satuannya derajat. Saya koreksi supaya tidak confuse. Derajat. Oke, contoh ya, S atau longitude bulan rata-rata saat T0 ya, nanti T0-nya biasa. Julian time dihitung dari 1 Januari jam 00 tahun 1900. Jadi T0-nya ditetapkan saja ya. Misalkan kalau di Admiralty, kalau kita melakukan analisa pasut, itu T0-nya itu adalah tanggal tengah. Kalau untuk prediksi biasanya awal tahun boleh, atau tengah tahun juga nggak apa-apa. 277,0247 derajat ditambah 0,54901653. Nah, ini adalah kecepatan sudut, kecepatan sudut waktu kali T0. T0 itu tanpa satuan menuju ke Julian time atau Julian date. Seterusnya untuk H dan P. Jadi untuk prediksi pasut nilai T0 ditetapkan berapa ya, ditetapkan. Selanjutnya T itu jumlah waktu dari jam atau waktu prediksi ya, itu selisih waktunya. Oke, lanjut. S saat T, H saat T, P saat T, N saat T, dan PS, nanti PS belum masuk ya. Itu menunjukkan bujur atau sudut waktu atau longitude yang bergantung pada waktu. Jadi nilai S, H, ini maaf ya ada ini salah. Nilai S, H, P, S, H, P, N ya, dihitung berdasarkan epoch. Tadi udah saya sebut ya. Epoch 1 Januari 1900 jam 0, dan ini masih valid sampai tahun 2100. Kemudian ini sudah dalam bentuk tabel ya. Ini sudah dalam bentuk tabel, ini saya hitung di mana T0-nya itu tanggal 1 Januari 1985 jam 00 ya. Ini dapatnya gini argumen astronominya. Contoh untuk Q1 kita tahu speednya atau frekuensinya itu 13,39 derajat per jam. Ada unsur C0 ya, C0 itu unsur fase ya, tambahan fase 90 derajat. Itu sehingga fase rujukan ditambah 90 itu 289,31 derajat. Jadi satuannya derajat ya. Dan seterusnya sampai MS4 ini saya hitung 17 komponen pasut. Ini terakhir saya tutup. Ini ada koreksi nodal ya. Disebut juga regresi nodal bulan, yaitu perpotongan bidang orbit bulan mengelilingi bumi dengan ekliptika titik T, titik L1 ya. Coba lihat titik L1. Nah, ini banyak sekali, ini ada ekliptika, ada ekuator, celestial ekuator,
ada orbit bulan, moon orbit. Kita lihat bahwa moon orbit itu ada sudut terhadap ekliptika sebesar 5 derajat 9 menit. Nah, karena membentuk sudut, dia ada pergerakan nodal. Jadi nodal ini dia akan bergerak. Coba kita lihat sebelah kanan, itu ada ascending lunar node, ya. Dia akan bergerak ke kanan di gambar, itu maksudnya ke arah barat ya, ke arah barat sepanjang bidang ekliptika. Jadi moon itu dia akan bergerak. Nah, ini ada moon orbit, dia bergerak. Dan ada istilah vernal equinox, saya nggak akan terangkan. Oke, jadi nodal ini adalah simpul bulan naik atau ascending lunar node. Ya, ascending lunar, bahasa Inggrisnya. Ascending lunar node. Agar teman-teman familiar dengan istilah di literatur pasang surut. Jadi ininya mundur itu bukan ke timur ya, ke barat, selama periode 18,6 tahun. Nah, gerakan ini mengakibatkan perturbasi atau gangguan terhadap pergerakan bulan mengelilingi bumi, sehingga semua komponen akibat bulan seperti unsur elips, unsur orbit bulan, unsur deklinasi bulan, interaksi bulan dengan matahari atau lunisolar dan seterusnya, itu akan mengalami efek modulasi. Jadi gelombang-gelombang karena bulan seperti M2 ya, K2 terus dan seterusnya, itu dia itu besarannya itu berubah tiap tahunnya berubah sampai 18,6, berubah lagi. Jadi nanti kembali ke 18,6. Jadi besaran amplitudo dan fasenya itu berubah sepanjang tahun ya, dari tahun ke tahun. Jadi akibat deklinasi bulan yang bervariasi 28 sampai 18 di lintang selatan itu terganggu karena gaya gravitasi matahari atau ekliptika itu ya, sepanjang ekliptika, karena gaya gravitasi matahari itu bekerja di bidang ekliptika. Oke, kita tahu bahwa antar komponen pasif itu mengalami efek modulasi, dan begitu pula adanya nodal itu memberikan pengaruh modulasi terhadap semua komponen bulan. Tapi frekuensi modulasi atau frekuensi sidebandnya itu sebenarnya sangat kecil ya, atau kecil. Oleh karena itu, daripada mencoba menyelesaikan frekuensi yang sangat kecil ini ya akibat modulasi nodal, maka siklus nodal diperhitungkan sebagai koreksi ya. Baik koreksi amplitudo yang berupa faktor nodal maupun koreksi fase rujukan yang kita sebut fase nodal ya. Ada koreksi faktor nodal, ada koreksi fase nodal. Semua gelombang ya yang merujuk pada bulan. Nah, kenapa tidak diperhitungkan efek modulasi tapi cukup koreksi saja? Karena di zaman itu ya, era komputer abad 19 ya, awal abad 20 merupakan pekerjaan yang memakan waktu dan tenaga ya, menghitung analisa. Jadi karena memakan waktu dan tenaga, padahal hasilnya sangat kecil dan tidak sebanding, maka dihitunglah istilah koreksi atau faktor nodal dan fase nodal. Oke, kita lihat. Jadi walaupun kecil, para oceanographer tidak mau mengabaikan dampaknya. Misalkannya contohnya, untuk M2 itu sebenarnya
koreksinya hanya 4%. 4%, K1 11% dari fase rujukan aslinya. Kemudian setelah dihitung faktor dan fasenya, faktor dan fase nodal ini kemudian dilibatkan dalam persamaan gelombang tadi, yaitu untuk amplitudo harus dikali dengan faktor F, kemudian untuk fase rujukan harus ditambahkan dengan fase nodal U. Ya, dari tahun ke tahun, tapi nanti setelah 18,6 dia kembali ke awal. Ya. Ini contoh ya. Untuk faktor nodal itu mendekati 1. Contoh M2. M2 itu komponen yang terbesar ya, komponen bulan. Itu besarnya 0,963 sampai 1,038. Jadi kalau rekan-rekan menemui hasil lebih kecil daripada 0,963 atau lebih besar daripada 1,038, pasti ada yang salah dengan rumusnya. Ya. Kemudian kembali lagi ke 0,963. Ya, ini untuk M2. Dari 0,963 sampai 1,038. Kemudian untuk per tahunnya nilai F cukup 1 aja ya, cukup nilainya tunggal, jadi nggak usah dihitung per bulan F-nya. Boleh dihitung F-nya itu di mid of year atau di pertengahan tahun. Walaupun para ahli kelautan memilih menghitung nilai F untuk per bulan atau per 2 bulan. Selanjutnya nilai F atau faktor F itu bervariasi. Yang paling besar itu di O1 yaitu 18%, K1 11%. Kemudian yang paling besar adalah di komponen MF 40%. Tapi walaupun persentasenya besar, tapi nilai absolutnya kecil ya, karena konstanta MF itu amplitudonya kecil sekali. Untuk M2 itu 4%, walaupun 4% dia cukup signifikan karena amplitudo M2 adalah besar. Oke. Untuk komponen matahari ya seperti MS2 dan seterusnya yang ada solarnya, itu F-nya 1, U-nya 0. Artinya tidak berdampak ya modal ini. Yang paling besar atau yang paling berpengaruh di K1, O1, K2. Serta M2 ya tentunya. Kemudian tadi udah ada saya jelaskan faktor nodal cukup dihitung sekali aja dalam 1 tahun untuk pembuatan prediksi. Sedangkan untuk prediksi jangka panjang F dan U dapat dihilangkan. Untuk harmonik ya, yang analisa harmonik pasut metode Admiralty, faktor F ini adalah pembagi ya, pembagi untuk amplitudo. Jadi kalau kita menghitung amplitudo, kemudian kita bagi dengan faktor nodal. Untuk tanggal tengah, dihitung di tanggal tengah. Oke, ini rumusnya. Rumusnya untuk konstanta utama saja ya, MM, MF, 01, Q1, K1, N2, M2. Ini yang lainnya relatif kecil ya, komponen selain ini relatif kecil. Argumennya itu N itu adalah ascending nodal ya, ascending nodal point, jadi titik nodal naik. Di ekliptika ini besarnya seperti ini. Seperti biasa satuannya derajat ya untuk N ini. Jadi dihitung berdasarkan longitude. Oke, kita lihat. Nah, ini saya udah punya referensi rumus untuk menghitung komponen, menghitung faktor nodal dan fase nodal untuk komponen fase utama. Nah, yang warna kuning ini masih meragukan, silakan kalau rekan-rekan ada rumus yang bagus, yang
sudah teruji, silakan boleh share kepada saya. Sumbernya saya ambil dari Philip Mauricio, Note on Fire Analysis tahun 1986. Ini gabungannya argumen astronomi atau fase rujukan ditambah U atau fase modalnya dari tahun 1850 sampai 2050. Jadi masih berlaku ya, 25 tahun lagi. Jadi, silakan teman-teman ngambil. Kalau teman-teman mau menganalisa pasut untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, untuk 8 komponen cukup merujuk ke sini. Jadi nggak usah susah-susah menghitung V dan U-nya. Ini saya hitung sendiri. Besarnya F yang warna kuning. Yang warna kuning itu masih meragukan tadi rumusnya. Ini F-nya itu kecil ya. Tadi kita lihat, cek lagi. Berapa tadi ya? 0,963 sampai 1038. Kita lihat 1093. 10. Ya, untuk M2 1,010. 1010. Oke, jadi masih masuk kriteria. Jadi hitungan M2 benar dan yang lainnya saya asumsikan benar kecuali yang warna kuning. Kemudian di kanan adalah N-nya ya. Kita pengen tahu besarnya N atau fase nodalnya berapa. Ini kecil ya. 5 derajat terhadap 294. Jadi sekitar 1% aja ya. 1% atau 2% aja di Q1. Ini juga sekitar rata-rata 1% sampai paling besar itu 11%. Jadi silakan kalau mau diabaikan. Untuk yang lainnya saya belum dapat rumusnya, belum dihitung maksud saya. Kemudian ini sudah saya sarikan selisih antara amplitudo yang asli dengan setelah diberi koreksi nodal cukup kecil, cuma 2 cm ya. Untuk S2, N2, M4, MS4, dan P1 boleh diabaikan. Yang lainnya kecil. Karena kecil, 2 cm, sedangkan pengamatan pasut sendiri itu memiliki bias atau salah sistemik seperti adanya gelombang, angin, dan seterusnya, maka saya pribadi untuk pasang komponen pasut yang tidak utama, itu saya pribadi menyarankan lebih baik tidak digunakan. Karena adanya bias dalam pengukuran atau pengamatan pasang surut. Kalaupun ingin diperhitungkan, silahkan rekan-rekan memperhitungkan hanya pada komponen utama pasut seperti ini. Ada 9 ya, atau ada 11. Tapi ini 9 yang bulan. Kemudian untuk N-nya sendiri juga kecil, itu kisaran 1% sampai 11%. Jadi kalau nilai fase awalnya kecil, itu bisa diabaikan seperti ini ya. Komponen T2 itu PN-nya itu kecil, cuma 29 derajat. Artinya misalkan dia 10%, bisa diabaikan. Karena kalau 10% berarti jadi untuk L2, T2 itu bisa diabaikan. J1 juga bisa. Maaf. Untuk bentar ya. 299 yang beberapa kecil ya. Jadi untuk
Untuk komponen yang bukan utama bisa diabaikan. Terakhir ini tentang kelambatan fase, kenapa ada istilah GN atau fase lambat, karena kita tahu bahwa fase awal itu dihitung menggunakan equilibrium tide, di mana gelombang fase equilibrium itu ada fase rujukan yang dihitung uh, pada saat T-nya itu 0, dia sudah memiliki harga. Sedangkan uh, gelombang pasut yang sebenarnya itu dihitung pada saat T-nya itu 0, amplitudonya juga 0. Sedangkan kalau di fase rujukan itu amplitudonya itu tidak 0. Jadi di sini ada kelambatan fase sebesar Gn. Jadi permukaan air laut yang diamati itu lebih lambat daripada pasang surut equilibrium atau saat fasenya itu Vn V ditambah U. Ya. Jadi ada kelambatan ya, karena tadi ada faktor rotasi yang belum diperhitungkan, rotasi bumi, terus gaya Coriolis, dan efek benua serta shallow water, efek basin, ocean basin, dan seterusnya. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.